saya ya, channel dengan network tutorial channel. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana setting sebuah tenda O3 ya, tenda O3. Jadi tenda O3 ini sebuah access point ataupun radio outdoor yang dia pancarannya cukup jauh ya, hingga 200 meter atau bahkan sampai 200 meter lebih gitu. Jadi menurut review banyak yang sudah menggunakan ini untuk dia menangkap maupun menyebarkan sinyal kembali. Jadi biasa orang menggunakan untuk tangkap ataupun menjadi access point hotspot. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tutorialnya bagaimana setting tenda O3 ini menjadi access point ya. Access point itu sebuah radio yang memancarkan sinyal untuk klien HP ataupun radio ya. Tapi karena tenda O3 ini bekerja di frekuensi 2,4, maka dia biasa digunakan untuk klien HP ataupun radio yang menggunakan frekuensi 2,4 juga gitu. Contohnya lawannya bisa CP300, dan tenda O3 ini untuk menangkap itu juga jangkauannya cukup bagus ya. Ada yang sudah menggunakan sampai 500 meter, bahkan ada yang 500 meter lebih, dan itu stabil gitu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana setting tenda O3 ini menjadi access point. Jadi sebelum kita setting, di sini ada tombol reset ya. Nih, bisa kalian lihat ada tombol reset yang warna hitam ini ya. Nih, ini ada tombol reset ya. Jadi sebelum kita setting, kita pencet tombol reset dalam keadaan power ini nyala. Ini ya, powernya nyala. Kita tekan, tahan ya, sampai lampu indikator ini berkedip. Kita lihat, nah dia sudah mulai berkedip. Jika sudah berkedip, kita segera lepaskan. Lepas, oke. Dan selanjutnya kita mau setting. Di sini tertera IP defaultnya 192.168.2.1 ya. Default IP-nya. Jadi untuk portnya di sini ada port sini ya, ini ada port WAN dan LAN, ada ini di sini sebelahnya port LAN. Oke. Jadi di sini kita sediakan PoE ya. PoE ini disambungkan di port sini, di port PoE juga ya, dari tenda O3-nya. Lalu sambung ke PoE, lalu dari PoE LAN ini hubungkan ke LAN laptop atau PC kalian untuk settingnya. Oke, setelah itu kita coba setting. Jadi bagaimana cara settingnya, ikuti videonya terus. Oke guys, sekarang kita langsung saja ke cara settingnya ya. Jadi untuk langkah pertama kita setting IP komputer kita menjadi satu network dari si tenda O3 tadi ya. Karena tenda O3 kita tadi IP networknya 192.168.2.1, maka komputer kita harus kita rubah IP networknya menjadi terserah kita, yang penting network yang sama ya, 192.168.2 itu adalah network, dan 11 ini adalah host. Jadi hostnya kita bedakan dengan si tenda tadi, kita buat saja 3. Oke, close. Nah, sampai di sini kita masuk ke IP tenda itu sendiri 192.168.2.1 ya. Lalu enter. Nah, di sini sudah masuk ke mode setting dari tenda O3 itu tadi. Di
Di sini tenda O3 password defaultnya dan username-nya itu adalah admin ya. Jadi kita pilih admin login. Oke. Di sini saya mau jelaskan sedikit ya. Ada di sini quick setup, itu mode yang akan kita jadikan pada tenda O3 ini sesuai kebutuhan kita gitu. Jadi mode dari access point tenda ini ada AP. AP itu adalah access point ya. Itu fungsinya memancarkan sinyal. Memancar sinyal ya melalui media wireless. Lalu di situ ada mode client. Jadi klien ini gunanya untuk menangkap sinyal dari access point, lalu disebarkan lagi menggunakan media kabel, gitu ya. Jadi itu media kabel kalau klien ya, mode klien ini. Lalu di sini ada universal repeater. Universal repeater ini artinya dia memancarkan maksud saya menangkap lalu menyebarkan lagi sinyal yang ditangkap dari access point, seperti itu. Itulah fungsinya universal repeater ya. Lalu WSP nggak ubahnya itu sama seperti universal repeater, itu dia menangkap lalu menyebarkan kembali, itulah fungsi WSP. Begitu juga repeater. Tapi ada fungsi-fungsi tertentu dan kelebihan kekurangannya dari universal repeater, WSP, dan repeater. Tapi intinya itu ketiga bode ini dia memancarkan dia menangkap sekaligus memancarkan sinyal kembali yang didapat gitu ya. Oke, lalu P2MP dia ini bisa dikatakan dia menangkap sinyal lalu memancarkan kembali untuk ke radio lain gitu. Jadi point to multi point gitu ya. Itulah fungsinya. Lalu ada router. Jadi router ini fungsinya dia bisa membuat network sendiri dari access point yang didapat. Dia memanajemen sinyal yang didapatnya untuk klien-kliennya sendiri tanpa harus berpatokan dengan si access point gitu. Jadi itu mode fungsi router. Karena kita mau setting sebagai access point, maka kita pilih AP lalu next. Nah, di sini ada SSID ya. SSID ini adalah sebagai nama WiFi ataupun nama SSID dari tenda O3 itu tadi. Kita buat saja network tutorial ya. Network tutorial. Lalu channel ini bebas ya. Jadi kita milih channel juga nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena kita harus menentukan channel berapa yang kosong yang tidak dipakai gitu. Jadi misal kita buat saja channel 9. Lalu security-nya. Jadi untuk mode access point biasa itu kita beri security ya. Misal di sini kita buat sudah ada ya 1 2 3 4 5 6 7 8, kita buat saja itu. Tapi kalau dia mode hotspot, karena di atasnya ada router mikrotik yang berisi settingan hotspot, maka access point ini nggak usah kita kasih password gitu ya. Karena passwordnya nanti yang memanajemen itu si mikrotik, bukan si access point tenda ini lagi gitu. Oke, karena ini kita jadikan access point biasa untuk outdoor wifi biasa, ini kita beri saja password lalu next, save. Oke, sampai di sini sudah selesai setting yang namanya tenda ya. Paling nanti kita tinggal rubah IP-nya sesuai kebutuhan network kita gitu. Tapi nanti saya akan jelaskan sedikit lagi di bagian-bagian menu network, wireless, advance, dan tools ini ya. Oke, kita tunggu saja, ini dia akan mereboot ya. Sambil menunggu, mungkin lebih asik lagi kita ya sambil
mengisap rokok ya. Teman-teman sambil nunggu boleh juga. Oke, sampai di sini tenda sudah reboot dan password masih sama ya. Nah, karena kita tadi sudah setting modenya quick setup dan kita pilih access point, itu udah selesai prosesnya ya. Lalu kita pilih network. Jadi network ini fungsinya kita merubah IP dari si tenda itu tadi. Karena tenda itu tadi IP-nya 2.1, misal mau kita rubah dengan network jaringan kita, ya kita rubah saja IP-nya di sini ya. Tinggal kita rubah saja sesuai keinginan kita. Di sini juga ada DHCP. Jadi apabila ada DHCP berjalan di network kita, kalau mau kita DHCP-kan saja ya nggak masalah kan gitu. Tapi kalau kita pilih statik lebih bagus. Kenapa? Kenapa harus DHCP? Kenapa nggak statik saja gitu kan? Sorry itu balik. Kenapa harus statik? Kenapa nggak DHCP saja gitu? Karena kalau DHCP bisa dikatakan IP-nya akan berubah-berubah. Tapi kalau statik kita tahu IP-nya berapa yang setting di tenda itu tadi gitu ya. Jadi ketika kita ada trouble atau ingin meremote tenda ini tadi, kita sudah tahu IP-nya 2.1 gitu ya. Oke. Lalu DHCP server. Jika kita ingin mengaktifkan DHCP server dari tenda ini, kita checklistkan saja. Jika tidak, kita disable ya. Nah, lalu DHCP client. DHCP client saya rasa nggak perlu. VLAN kita juga nggak perlu VLAN. Lalu di wireless. Nah, di wireless ini ada country region kita berada di mana ya. Kita buat saja Indonesia. Lalu broadcast SID. Jadi broadcast SID ini apabila kita ingin menghidden SSID kita agar tidak gampang dibobol orang gitu ya. Zaman sekarang banyak anak-anak yang sudah pinter membobol WiFi gitu ya. Jadi kalau mau di hidden nama SSID-nya bisa, tapi karena itu belajar kita enablekan saja ya. Tapi kalau di rumah, ini kalau saran dari saya ya, kalau kita punya WiFi pribadi di rumah, sebaiknya broadcast SSID-nya kita disable aja, biar nggak mudah dibaca orang sekeliling kita gitu ya. Lalu network modenya ini kita pilih BGN, channelnya bebas ya, kita pilih bebas 7 atau berapa, transmit power full, channel bandwidth kita pilih 20, transmit rate auto saja kita buat ya. Oke, lalu save. Nah, settingan sudah tersimpan ya. Lalu di sini ada advance. Ini tidak usah kita rubah apa-apa. Tools. Di sini time interval kita tidak usah isi, biarkan saja begitu. Lalu maintenance. Ini ada reboot kalau kita mau mereboot tenda, reset kalau mau reset ke default, upgrade firmware ya. Kalau mau kita upgrade OS-nya. Lalu ini mau backup atau restore gitu ya. Nah, di sini kalau kita mau ingin merubah password dari tenda O3 tadi ya. Jadi biar nggak mudah dikerjai orang gitu, passwordnya lebih bagus kita rubah saja. Kalau kita rasa nggak perlu ya tidak usah. Oke, sampai di situ settingan sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Oke, saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.